Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dengan judul Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart ASN. Sebelum ke materi, berikut anggota dari kelompok 3, yaitu Vidya Hestikasari dan Sinta Nuryanti, dengan Bapak Hot Junjungan Simamora sebagai pemateri agenda kali ini. Presentasi ini merupakan bagian dari agenda 3. Mari kita mulai. Apa itu ASN dan Smart ASN? Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu ASN. ASN atau Aparatur Sipil Negara terdiri dari PNS dan P3K yang memiliki tugas menjalankan fungsi negara. Lalu, apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah ASN yang adaptif, profesional, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan di era digital saat ini. Artinya, tidak hanya mampu bekerja sesuai aturan, tapi juga lincah, inovatif, dan terbuka dengan perkembangan zaman. Ada 3 hal penting tentang Smart ASN. Yang pertama, pelayanan publik yang lebih baik. ASN dituntut untuk memanfaatkan teknologi agar layanan lebih cepat, tepat, dan responsif sehingga masyarakat merasa puas. Yang kedua, transparansi informasi publik. Dengan sistem berbasis data, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan memantau kinerja pemerintah. Dan yang ketiga, akuntabilitas pemerintah. Artinya, setiap tindakan dan keputusan ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan, yaitu sebagai unsur aparatur negara, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Keempat kedudukan ini menjadikan PNS sebagai motor penggerak dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya, mari kita lihat 8 karakteristik utama Smart ASN yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pan-RB sejak tahun 2018 dengan visi 2024. Karakteristik tersebut adalah integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan, teknologi informasi dan bahasa asing, pelayanan publik, jejaring sosial, dan jiwa kewirausahaan. Dengan 8 karakteristik ini, ASN diharapkan tidak hanya mampu melayani masyarakat secara maksimal, tetapi juga mampu bersaing secara global. Pada bab 2, membahas bagaimana memahami literasi digital, etika bermedia digital, dan sistem informasi ASN sebagai tantangan besar yang menguji integritas ASN. Baik, yang pertama ada literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara kritis dan etis. Literasi digital juga dapat menguji integritas ASN karena ia memaksa setiap ASN untuk membuat pilihan-pilihan etis setiap detiknya di ruang digital, mulai dari informasi apa yang dibagikan, kata-kata apa yang ditulis, hingga data apa yang diakses. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemen Pan-RB terus mendorong pelatihan literasi digital yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pembangunan karakter dan etika digital bagi seluruh ASN. Yang kedua ada etika bermedia digital. Etika bermedia digital memang merupakan tantangan besar yang secara khusus dan langsung menguji integritas ASN karena merujuk pada seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu saat berinteraksi dan berkomunikasi melalui platform digital. Nilai-nilai dasar ASN seperti netralitas, akuntabilitas, dan keteladanan diuji keras di media digital ini. Menguasai etika bermedia digital bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap ASN. Ini adalah ujian sesungguhnya untuk membuktikan bahwa integritas mereka bukanlah sebuah topeng yang dikenakan saat di kantor, tetapi adalah karakter yang melekat dan konsisten, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Yang ketiga ada sistem informasi ASN, menjadi pusat data ASN secara nasional dan digunakan untuk keperluan administrasi kepegawaian mulai dari pencatatan riwayat jabatan, pendidikan, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Memasuki bab 3, yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menjadi tonggak perubahan dari pola lama berbasis patronase dan kedekatan politik menuju tata kelola birokrasi yang modern. Implementasi sistem merit dalam birokrasi mengacu pada sejumlah prinsip utama, yaitu ada 4: objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Manfaat sistem merit bagi ASN dan pelayanan publik. Bagi ASN itu sendiri, sistem merit memberikan kepastian hukum dan jaminan karir berdasarkan capaian nyata.
Untuk bagi masyarakat, sistem merit menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik karena diisi oleh aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjabat kebutuhan secara responsif. Sistem merit juga memperkuat ketahanan birokrasi terhadap politisasi dan intervensi yang tidak sah. ASN yang bekerja dalam sistem yang meritokratik lebih berani menjaga netralitas. Studi kasus aktual ASN dan pelayanan publik di masa krisis. Dalam konteks inilah, peran ASN sebagai pelayanan publik diuji. Apakah mampu menunjukkan kepemimpinan, kecepatan, dan kepekaan, atau justru terjebak dalam proses birokrasi yang lamban dan tidak adaptif? Menurut OECD Guidelines on Crisis Management, birokrasi modern dituntut mampu bergerak dinamis dan berorientasi solusi dalam menghadapi keadaan darurat. Dari studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa peran ASN sangat krusial terutama di masa krisis. ASN dituntut tidak hanya sekedar menjalankan aturan, tetapi juga mampu menunjukkan kepemimpinan, kecepatan, dan kepekaan dalam bertindak. Birokrasi yang adaptif, dinamis, serta berorientasi pada solusi akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, Smart ASN bukan hanya sebuah konsep, tetapi menjadi kebutuhan nyata untuk menjawab tantangan zaman. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa PNS memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Smart ASN. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3.